Perkenalkan, nama saya Rifki Anggorkusumo. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perancangan program mengenai selection control structure. Yang pertama, the selection control structure. Ada beberapa variasi struktur seleksi. Yang pertama, simple selection atau simple if statement. Seleksi sederhana terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif, tergantung pada hasil dari suatu kondisi yang benar atau salah. Struktur dipresentasikan dalam pseudocode menggunakan kata kunci if, then, else, dan and if. Kemudian yang kedua ada simple selection with null false branch atau null else statement. Struktur else null adalah variasi dari struktur if sederhana, digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi tertentu benar. Jika kondisinya salah, maka tidak ada pemrosesan yang terjadi dan pernyataan if akan dilewati. Kemudian nomor 3 ada combined selection atau combined if statement. Pernyataan if gabungan adalah pernyataan yang berisi beberapa kondisi, masing-masing terhubung dengan operator logika and atau or. Jika konektor and digunakan untuk menggabungkan kondisi, maka kedua kondisi harus benar agar kondisi gabungan menjadi benar. 4. Nested selection atau nested if statement. Pemilihan bersarang terjadi ketika kata if muncul lebih dari sekali dalam pernyataan if. Pernyataan if bersarang dapat diklasifikasikan sebagai linear atau non-linear. Kemudian ada linear nested if statement. Pernyataan if bersarang linear digunakan ketika bidang sedang diuji untuk berbagi nilai dan tindakan yang berbeda akan diambil untuk setiap nilai. Kemudian ada non-linear nested if statement. Pernyataan if bersarang non-linear terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat diuji. Kemudian ada algorithm using selection. Yang A, defining program. Inputnya karakter 1, karakter 2, karakter 3. Kemudian processingnya prompt, accept, sort. Outputnya karakter 1, karakter 2, karakter 3. Kemudian yang B, solution algorithm. Read 3 karakter, get karakter 1, karakter 2, karakter 3. If karakter 1 lebih besar karakter 2, then temp sama dengan karakter 1, karakter 1 sama dengan karakter 2, karakter 2 sama dengan temp. Kemudian diakhiri and if. Kemudian yang C, Dex checking. Dua set karakter yang valid akan digunakan untuk memeriksa algoritma. Karakter K, B, dan G sebagai himpunan pertama, dan Z, S, dan A sebagai himpunan kedua. Kemudian selanjutnya Dex check table. Nomor baris telah digunakan untuk mengidentifikasi setiap pernyataan dalam program. Perhatikan bahwa saat Dex memeriksa logika, setiap pernyataan if diperlakukan sebagai satu pernyataan. Kemudian ada the case structure. Struktur case control dalam pseudocode adalah cara lain untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang linear. Ini digunakan dalam pseudocode karena dua alasan. Yang pertama, dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tingkat tinggi dan membuat pseudocode lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. If bersarang sering terlihat rumit dalam pseudocode dan bergantung pada struktur dan lekukan yang benar agar mudah dibaca. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.